Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azinallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita masih lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usul Al-Aqidah Al-Ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita di malam ini akan masuk di iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari perkataan Syekh di situ beliau katakan dari uraian rukun iman yang sudah kita baca. Dan wa usuli atau usulul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, dan pokok iman itu ada 6. Itu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, ya, dan terhadap hari akhir serta terhadap al-qadar yang baik dan yang buruknya. Ya, di sebagian buku beliau katakan wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, beriman pada takdir baik dan yang buruknya dari Allah Ta'ala. Ya. Baik. Dan yang maksud sini dengan kata al-qadar itu kata para ulama dia bermakna al-maqdur. Ya, yang bermakna yang ditakdirkan begitu ya. Yang ditakdirkan. Karena yang ditakdirkan itu yang menimpa makhluk bisa baik, bisa apa? Bisa jelek. Ya. Itu kan yang ditimpakan, maksudnya yang kita rasakan kan? Ya, kadang baik, kadang apa? Jelek di sisi makhluk. Itu makna al-qadar yang kita bahas ini ya. Tapi kalau Allah yang mentakdirkan perkara, nah itu seluruhnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya baik di sisi Allah, tidak ada yang jelek. Adapun dilihat dari sisi makhluk itu yang merasakan dari takdir itu, maka itu kadang baik, kadang apa? Jelek. Ya, seperti keimanan kan, ya Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu dari kebaikan. Ada lawan keimanan yaitu apa? Kekafiran. Ya, itu hakikatnya kan kejelekan yang menimpa apa? Makhluk. Tapi di sisi Allah itu kebaikan semuanya, ada hikmah yang Allah sisipkan dalam sendi-sendi kehidupan seorang hamba. Baik. Demikian pula adanya ketaatan, adanya dosa dan maksiat, adanya ya, hal yang baik, yang jelek, yang berjalan di tengah manusia. Nah, itu kalau dia adalah hal yang jelek, itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Jadi ingat tadi ya, kalau dikatakan di sini beriman pada takdir baik dan yang buruknya, itu maksudnya yang menimpa apa? Makhluk. Ya. Nah, dari sisi yang ditakdirkan begitu. Ya. Mungkin baik, mungkin apa? Jelek. Tapi kalau di sisi Allah yang mentakdirkan perkara itu adalah hal yang baik seluruhnya. Ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas itu ya. Itu dibedakannya dari maksud pembahasan ini. Nah. Dan pembahasan masalah takdir ini luas pembahasan sebenarnya ya. Ada karangan-karangan para ulama
dalam merinci dari pembahasan ini. Tapi kita di sini kan tidak membahas rinci buku seputar masalah takdir ya. Ya, ada karangan-karangan para ulama seputar masalah takdir. Itu insyaallah taala mungkin dibahas di tempat yang lain. Ya. Kita hanya terangkan kandungan global dari pembahasan iman pada takdir, dan sebagian disinggung juga insyaallah taala dari kadang sebagian masalah yang muncul dalam masalah ini. Ya. Jadi sudah kita uraikan di pembahasan sebelumnya dari iman kepada hari akhir ya. Itu sudah kita uraikan dari uraian Syekh di sini, dari uraian Syekh bin Utsaimin di syarah. Itu beliau uraikan ada 4. Yang pertama kan sudah kita bahas, yaitu apa? Beriman terhadap, dari urutan Syekh bin Utsaimin yang lalu. Ya, yang pertama kebangkitan. Dan apa yang terjadi setelah itu ya. Kemudian yang kedua, mengimani akan masalah apa? Hisab, perhitungan amalan. Ya, ini sudah kita bahas juga ya. Dan apa yang terjadi pada hisab itu setelahnya. Dan yang ketiga, pembahasan masalah apa? Dari kandungan iman pada hari akhir yang sudah lewat. Ya, perhitungan sudah. Hisab itu perhitungan amalan. Ya, yang ketiga, surga dan neraka. Ya, itu sudah kita bahas ya, walaupun ringkas. Kemudian yang keempat, boleh ikutkan di situ pembahasan masalah alam kubur. Ya, merupakan dari bentuk iman kepada hari akhir. Jelas ya? Itu sudah kita bahas. Karena kata Nabi kan diterangkan dalam hadis itu, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ya, kubur itu adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Ya, siapa yang selamat di situ maka akan lebih mudah jalannya. Siapa yang susah di situ di kuburan, ya, dia tidak selamat maka akan lebih susah jalannya. Siapa yang selamat di situ maka akan lebih mudah apa? Jalannya. Dan siapa yang tidak selamat di alam kubur maka akan lebih susah jalannya pada hari kiamat. Dipaham ya? Ini sudah kita bahas ya, walaupun ringkas dari uraian Syekh kemarin. Jadi di kuburan itu kan ada kenikmatan, ada juga apa? Ada azab, siksaan kan? Ya, itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Dan tentang masalah itu. Ya. Nikmat kubur itu bagi siapa yang telah menjawab 3 pertanyaan, itu kan diterangkan dalam hadis yang panjang ya, dalam riwayat Ahmad dan selainnya. Ya, akan panggil, ada yang memanggil begitu ya. Nah, dari langit, bahwasanya hambaku telah benar. Nah, maka diluaskanlah kuburannya, ya, diberikan hamparan dari sorga, diberikan pakaian dari sorga. Ya, ini masih di kuburan ini, masih di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya celah dari apa? Dari sorga. Ya. Kalau di sebagian hadis dikatakan pintu dari sorga. Dia lihat apa? Ke sorga begitu. Hanya dia masih dikubur. Dan diterangkan di hadis itu akan datang kepadanya ya bau dari sorga itu dan kebaikan-kebaikannya, keharumannya. Nah, diluaskan kuburannya sejauh mata apa? Memandang. Itu dari nikmat di kuburannya. Yang dia akan ditemani oleh amalannya yang Allah buatkan bentuknya seperti apa? Seperti dia juga manusia. Dan sampai hari kebangkitan. Itu kalau yang apa? Mendapat nikmat ya. Sebaliknya kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu di alam kubur, maka dia akan dapatkan kebalikan dari tadi. Ya, dikatakan ada yang memanggil dari langit, bahwasanya hambaku telah apa? Dusta. Nah, kemudian akan berikan hamparan dari neraka, diberikan pakaian dari neraka, dan dibukakan untuknya pintu dari neraka. Ya. Akan datang kepadanya dari panasnya neraka itu. Ini masih di kuburan dia sudah rasakan. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ya. Dan kejelekan dari neraka dia sudah rasakan. Dan disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya itu patah. Dan
dan juga ditemani oleh amalannya yang jelek, dibuatkan oleh Allah ya, dengan rupa yang jelek, pakaian yang busuk dan bau yang sangat tidak enak. Itu yang menemaninya juga sampai hari kebangkitan. Baik. Itu dari sebagian dalil ya tentang masalah alam kubur. Ya, diterangkan dalam hadis Al-Bara bin Azib. Baik. Dan Fir'aun itu kan diterangkan dalam hadisnya ya, dalam ayat Al-Qur'anul Karim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu ditampakkan oleh Allah pada pagi dan petang pada Fir'aun. Ya, ini ditampakkan ya pagi dan petang. Dan ketika hari kiamat diperintah masuklah dalam ya siksaan yang paling pedih. Nah, ini di antara dalil ya tentang masalah siksaan di alam kubur. Itu diterangkan di surah Ghafir ya ayat ke-46. Tentang Fir'aun tadi itu diterangkan di surah yang lain ya. Ayat aja di surah Ghafir ya ayat 46 situ. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Itu sebagian ayat dan hadis tentang masalah nikmat dan siksa di alam kubur. Jadi ini diikutkan juga ya oleh para ulama. Dan yang kelima kemarin sudah kita tambahkan dari iman kepada hari akhir itu mengimani tentang masalah asratus sa'ah ya, tentang ciri-ciri hari kiamat. Dan ciri-ciri hari kiamat. Baik. Yang telah kita bagi ada dua ya secara global. Nah, ada ciri yang kecil dan ada ciri yang yang besar. Baik. Itu diterangkannya dalam hadis-hadis tentang masalah itu. Ya, ciri yang kecil kan ada diterangkan di hadis Jibril itu di antaranya kan. Ya. Kau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Adanya anak-anak yang durhaka pada orang tua. Itu di antara ciri kiamat yang kecil. Dan kau melihat bangunan yang tinggi. Ya, sudah bertinggi-tinggi dalam masalah bangunan. Baik. Mungkin di antara ciri hari kiamat. Nah, dan ada lagi banyak ya kalau kita uraikan dari ciri-ciri yang kecil dari hari kiamat itu, dari tanda-tanda kecilnya ya tentang masalah ini ya. Baik. Kemudian ada ciri yang besarnya itu diterangkan ada 10 ciri ya. Nah, tentang ciri hari kiamat itu. Dari keluarnya Dajjal, ya turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya, itu dibahas ya. Nah. Ya. Sampai ditiupnya sangkakala, trompet oleh malaikat. Nah, dan itu mungkin ada pembahasan-pembahasan nanti di kitab-kitab yang rinci tentang masalah akidah ya. Baik, kita tidak bahas rinci masalah itu ya. Baik. Sekarang kita kembali tadi kepada masalah takdir tadi ya. Masalah takdir. Jadi iman pada takdir ya. Tadi kan sudah kita bahas ya. Itu kembali kepada al-maqdur artinya ya. Yang ditakdirkan. Ya, mungkin baik, mungkin jelek. Tapi di sisi Allah seluruhnya adalah kebaikan. Yang diterangkan dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyarru laisa ilaik." Dan kejelekan itu bukan kepadamu ya Allah. Tidak boleh seorang disandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menimpa makhluk kadang baik, kadang kadang jelek. Jadi dipahami ya, ini dari pembahasan seputar masalah takdir ini. Baik. Hadis tadi itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim ya. Wasyarru laisa ilaik. Dari riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya, sekarang kita masuk di kandungan global iman pada takdir ini. Ya, seperti biasa dari uraian Syekh Ibnu Utsaimin beliau terangkan juga ada 4 kandungan dari iman kepada takdir. Dari iman kepada takdir. Yang pertama, mengimani akan
ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dari derajat yang pertama ya, yaitu seorang mengimani akan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya, secara global dan secara rinci. Tidak ada yang luput dari sisi Allah, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi sekarang, yang akan terjadi dan yang mustahil terjadi, andai kata dia terjadi Allah juga akan tahu bagaimana terjadinya. Ya. Itu dari keluasan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Thaha ya, ayat ke-98, wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Dan ilmu Allah itu melingkup segala sesuatu. Ya. Yang telah terjadi kan sudah ditahu oleh Allah. Allah terangkan dalam Al-Qur'an kan berita-berita, kabar-kabar dari umat-umat terdahulu. Nabi tidak pernah hidup di situ. Tapi Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat tentang kabar-kabar mereka. Itu dari ilmu Allah. Yang sedang terjadi Allah terangkan. Yang akan terjadi ya seputar hal yang akan datang terjadi di bumi ini, di dunia ini, dan juga yang akan terjadi di akhir zaman, di hari kiamat. Itu dari hal yang sudah tentukan ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang mustahil terjadi saja, yang mustahil terjadi ya, itu ditahu bagaimana terjadinya walaupun dia tidak terjadi sebenarnya. Ya. Itu diterangkan kisahnya, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya, tentang kisah orang-orang kafir yang pada hari kiamat mereka ingin kembali ke dunia. Ya. Ini kan tidak terjadi kan? Ya, karena orang sudah tinggal di neraka itu tidak mungkin kembali ke mana? Ke dunia. Tapi diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Walau ruddu la'adu limanuhu an. Andai kata mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan ulangi lagi kekafirannya. Ya, jadi Allah tahu bagaimana nanti akan terjadinya kalau mereka kembali ke dunia. Dipahami ya? Itu kan tidak terjadi tapi tetap dikabarkan oleh Allah. Andai kata itu terjadi, maka begini terjadinya nanti. Itu dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini dari derajat yang pertama. Jadi kandungan yang pertama iman kepada takdir. Kita ilmui bahasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya, yang telah lewat, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Walaupun yang mustahil terjadi, ditahu oleh Allah nanti bagaimana terjadinya. Baik, andai kata dia terjadi. Nah. Kemudian yang kedua dari iman pada takdir, kita imani akan bahasanya Allah itu telah menulis ya, segala sesuatu di Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Ini yang kedua ya. Jadi seluruh yang terjadi di alam semesta ini itu sudah ditulis takdirnya di mana? Di Al-Lauhul Mahfuz. Apa itu Al-Lauh Al-Mahfuz? Al-Lauh itu artinya lembaran-lembaran ya. Ya. Tempat menulis. Al-Mahfuz artinya yang terjaga. Ya, yang terjaga. Ini kadang di dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan bahasa-bahasa ya, diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya, kadang dikatakan dengan Lauhul Mahfuz, kadang dikatakan dengan Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Ya, kadang dikatakan dengan Imamul Mubin, begitu ya. Ya, itu bahasa-bahasa diterangkan dalam Al-Qur'an ya. Kadang dikatakan Az-Zikr. Nah, maka ini dari nama-nama lain dari Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya, yang jelas dia tempat mencatat takdir. Nah, itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya bacakan di antara ayatnya di Syekh diterangkan di situ ya, dari uraian Syekh, yaitu di surah Al-Hajj ayat 70. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, tidakkah kamu mengetahui kata Allah
bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya perkara itu sudah ditulis dalam apa? Kitab. Itulah tadi yang dikatakan dengan apa? Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya bagi Allah itu ada hal yang apa? Yang mudah sekali. Tidak ada hal yang berat. Baik. Itu di antara ayat ya. Adapun hadis diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya dan selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Kata Nabi, Allah telah menulis takdir-takdir makhluk ini sebelum Allah cipta langit dan bumi. Ya, sejarak 50.000 tahun lamanya. Bayangkan ya. Jadi sebelum kita dicipta oleh Allah, ya, langit dan bumi ini ada, sudah dituliskan semua takdirnya. 50.000 tahun yang lalu. Baru diciptakan apa? Alam semesta ini. Ya, tertulis semuanya. Dan sudah kering tinta itu. Jadi kan ada yang namanya al-qalam. Ya. Itu dari awal yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam riwayat Imam Abu Daud dan selainnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Qala rabbi madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai' atau maqadira kulli syai' hatta taqumas saah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya awal yang dicipta oleh Allah adalah al-qalam, pena ini. Pena ini maksudnya pena untuk menulis apa? Takdir. Kemudian Allah perintah kepada al-qalam itu, tulislah. Kata al-qalam ini, wahai Rabbku, apa yang saya tulis? Apa yang saya akan tulis? Kata Allah, tulislah seluruh makhluk atau seluruh takdir makhluk itu ya sampai tegaknya hari kiamat. Tapi di sini jangan salah dipahami ya. Jadi al-qalam itu menulis, pena itu dengan perintah Allah maksudnya ya. Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia tulis sendiri. Ya, terjadi enggak ya? Tapi Allah yang perintah. Tulis begini, pena itu apa? Menulis. Sampai hal yang terjadi di hari kiamat. Ya, jadi semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya, siapa yang menjadi penghuni surga, penghuni neraka, gitu kan? Siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Itu sudah dituliskan semuanya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Dipahami ya? Termasuk apa yang kita sekarang terjadi di alam semesta ini ya. Kita sekarang lagi ta'lim. Itu kan sudah dituliskan. Ya, di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Tidak ada yang berubah. Ya, berjalan semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari kandungan yang kedua ya, dari iman kepada apa? Takdir. Baik. Kemudian yang ketiga, dari iman kepada takdir, kita mengimani bahwasanya seluruh yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mungkin ada yang terjadi itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Kalau dia terjadi itu pasti sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipahami ya? Apa saja yang terjadi? Apakah itu kebaikan ataupun kejelekan? Besar atau kecil? Ya, suka atau tidak suka yang mengalami kita ya, yang kita alami. Itu pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya derajat al-masyiah. Kalau tadi yang pertama itu derajat apa? Al-ilm. Yang kedua tadi derajat al-kitabah, penulisan. Yang ketiga ini derajat al-masyiah namanya. Ya, kehendak. Jadi seluruh yang terjadi di alam semesta ini itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari perbuatan makhluk, apa aja yang dia lakukan itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah sudah berkehendak sebelumnya. Ya, dipaham ya? Allah rabbul alamin. Baik. Dan banyak ayat-ayat kalau masalah ini yang kita bisa terangkan.
Di syarah itu diterangkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, di antara ayatnya ada ayat di surah, misalnya di surah Ali Imran ya, diterangkan di situ. Nah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Surah Ali Imran ayat ke-6 ya. Dan dia adalah Allah yang telah ya membentuk kalian ya dalam rahim-rahim ya pada apa yang dia kehendaki. Pada apa yang dia kehendaki. Tadi ya surah Al Imran ayat ke-6. Ada juga ayat di surah An-Nisa ayat ke-90. Nah, walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum. Andai kata Allah berkehendak, maka Allah akan ya membuat kalian berkuasa kepada mereka. Nah, ya. Atau di situ diterangkan makna ayatnya, andai kata Allah berkehendak, ya, maka mereka akan berkuasa kepada kalian. Berkuasa kepada apa? Kalian. Nah, itu ayat di surah An-Nisa ya. Ini di antara ayat-ayatnya tentang masalah tadi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada juga ayat di surah Al-An'am ya, ayat 112. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Andai kata Rabbmu berkehendak, maka mereka tidak akan melakukannya. Jadi semua diikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ada ayat di surah Ibrahim ayat 27. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah ya melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki. Dan juga ada ayat di surah Al-Qasas ya, ayat ke 86. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu itu ya mencipta apa yang Dia kehendaki dan memilih. Jadi perhatikan ayat-ayat ya, penjelasan tentang masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari iman kepada takdir, yaitu kita mengimani bahwasanya seluruh yang ada di alam semesta ini itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini itu merupakan apa? Dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dirinya atau sifatnya makhluk itu, ya, gerakan-gerakannya semua dikatakan apa? Dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang kuasai mereka. Ya, Allah yang mengatur mereka. Ya, Allah yang berkuasa di atas mereka. Dipahami ya? Ya, kalau dia makhluk berarti dia harus tunduk pada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di syarah juga diterangkan oleh Syekh ada beberapa ayat juga. Ya, di antaranya saya bacakan di sini beberapa ayat. Ada ayat di surah Al-Furqan ya, ayat ke-2. Nah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia ya Allah mencipta segala sesuatu. Kemudian ditentukan apa? Takdirnya. Baik. Ada juga ayat yang kedua di surah As-Saffat ayat ke-96. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang mencipta kalian ya, dan apa yang kalian apa? Lakukan, amalkan, dicipta seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ayat di surah Az-Zumar ayat ke berapa? Ke-62 ya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu mencipta segala sesuatu. Ya, Allah mencipta apa? Segala sesuatu. Oke, ini di antara ayat-ayat ya. Penjelasan tentang masalah derajat yang keempat ini, al-khalq. Itu kita imani seluruh yang ada di alam semesta ini itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Itu dari global pembahasan masalah apa? Masalah takdir. Baik. Ada tambahan yang kelima ditambahkan oleh sebagian ulama dalam masalah ini juga, yaitu seorang itu jangan dia pertentangkan antara takdir dengan apa? Dengan syariat. Dengan syariat ya.
Ya. Mungkin sekarang ada yang bertanya tuh. Misalnya kan, kalau sudah semua ditakdirkan kan, ini penghuni surga, penghuni neraka. Ya, untuk apa kita beramal? Kan begitu. Untuk apa kita apa? Beramal. Kan sudah ditentukan semuanya. Ya. Apakah ini bisa dijadikan dalil seperti itu? Ya, tidak boleh kita bicara seperti itu ya. Al-Quran kan sudah diturunkan oleh Allah. Ada nabi yang diutus kepada kita kan? Itu gunanya, ada fungsinya itu. Bukan sembarang saja. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi dan rasul di muka bumi ini ya. Kita khusus di sini ada umat Islam, itu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka itu ada hikmah di situ. Jadikan sebagai pedoman, sebagai panutan, ya, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi seperti itu caranya ya, kita berpikir. Ini nanti ada pembahasannya. Saya kalau terangkan ini akan panjang nanti. Tapi waktu tidak cukup ya. Agar kita itu semakin dalam lagi dalam memahami masalah apa? Takdir. Dan juga diterangkan oleh Syekh juga ya di syarah itu tentang masalah ini ya. Boleh ingatkan di situ agar seorang itu jangan salah paham dengan perkara-perkara kadang yang terjadi muncul di sebagian orang yang berkata kayak tadi ya. Tapi itu hanya sebagian disinggung. Nanti insya Allah Taala kita akan perdalam lagi di sesi berikutnya. Masih tapi tadi sudah diterangkannya dari pokok-pokok itu. Ada 5 pokok kandungan iman kepada apa? Takdir. Walaupun di uraian Syekh Ibnu Utsaimin itu 4. Ya. Yang pertama tadi apa? Mengimani akan ilmu Allah, melingkup segala sesuatu. Yang kedua, mengimani apa? Tentang penulisan takdir itu seluruhnya di Lauh Al-Mahfuz. Yang ketiga apa tadi? Mengimani ya, segala yang terjadi di alam semesta ini dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang lepas. Dipahami ya? Yang keempat, mengimani akan seluruh yang ada di alam semesta ini adalah apa? Makhluk. Ya, di situ ada pengecualiannya. Kecuali kalamullah itu kan bukan makhluk ya. Ada dibahas di masalah akidah juga. Nah, yang kelima ada tambahan di sebagian ulama, kata mereka, tidak boleh seorang itu dia pertentangkan antara takdir dengan apa? Syariat. Jadi kita ada syariat Islam, ada Al-Quran, ada hadis, ada Nabi yang diutus. Nah, itu kita ikuti. Ya, jangan kita pertentangkan. Oh sudah ditakdirkan semuanya. Tidak boleh kita jadikan semacam dalil. Karena kita kan tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita kan. Ya, kan tidak ada yang tahu sekarang di mana tempatnya nanti di surga atau di neraka. Dipahami ya? Jadi tapi ada tuntunan yang kita jadikan sebagai apa? Patokan di situ. Itulah jalan ke surga. Kita hindari jalan yang jelek agar kita ya dihindarkan dari siksa Nabi neraka. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita digolongkan dari orang-orang yang selamat di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Insyaallah nanti kita akan terangkannya. Ada sisi bantahan-bantahan yang lain yang semakin menyempurnakan pembahasan ini ya di sesi berikutnya insyaallah taala ya. Mungkin segera itu dulu dari akhir pembahasan ya. Waktunya sudah masuk ya. Kita tidak bisa tanya jawab.